Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Kegiatan hari ini adalah kegiatan baruku, kegiatan di awal tahun, dan tepatnya saya harus membuka lembaran baru ya teman-teman ya. Karena untuk sebelumnya saya sudah bukan off, tapi saya istirahat sekitar 2 bulanan tidak membuat video. Setelah kena musibah bapakku meninggal, alhamdulillah saya dapat rezeki besar, yaitu saya bisa hamil lagi untuk yang kedua kalinya. Tapi di usia kandunganku yang ke-3 bulan, ada hal yang tidak menyenangkan atau ada hal yang tidak saya inginkan, yaitu saya keguguran ya teman-teman ya. Keguguran calon buah hatiku yang kedua, dimana ya memang janinnya itu sudah tidak sehat, jadi ya mau gak mau harus dikurat ya teman-teman. Sekarang saya sudah mulai pulih lagi dan saya sudah memiliki semangat lagi untuk membuat video. Di awal tahun ini, di awal bulan ini saya mau membuat agenda, bukan lagi agenda tapi ya memang rutinitas atau kegiatan yang saya buat sebelumnya, kembali lagi ke setelan awal, yaitu membuat budgeting. Karena dengan budgeting ini saya itu bisa mengatur keuangan dengan baik, terus saya bisa tidak boros lagi. Untuk 2 bulan kemarin memang saya tidak bisa membuat budgeting. Selain saya sedang hamil muda, kan kalau ibu-ibu hamil muda itu biasanya kan banyak sekali gangguan, karena hormonnya itu tidak stabil ya teman-teman ya. Yang kadang semangat banget, terus tiba-tiba ada bau sesuatu yang tidak mengenakan, itu ya bikin moodnya itu menurun. Jadi ya saya untuk 2 bulan kemarin saya tidak membuat video, yaitu tadi karena kendala hamil muda. Dan ternyata saya masih belum rezeki ya teman-teman ya. Untuk kehamilan yang kedua ini saya belum bisa bukan belum bisa, tapi saya itu belum rezeki lah ya teman-teman ya, harus coba lagi untuk berikutnya, dan semoga saja saya segera cepat hamil lagi ya teman-teman ya. Budgeting kali ini tuh adalah budgeting bulan Januari dengan budget yang saya bilang minim ya, karena berkurang dari bulan-bulan sebelumnya, cuma 2.800.000. Bulan Januari ini tidak ada daftar atau tidak ada list untuk belanja bulanan, karena saya sudah belanja bulanan di bulan Desember. Karena kan saya gajiannya itu di akhir bulan ya teman-teman ya. Jadi sebelum tanggal 30 itu saya sudah gajian. Sehabis kontrol dari dokter spesialis itu saya langsung, mumpung ada kesempatan gitulah teman-teman ya, sekalian saya melewati tokonya, saya langsung belanja bulanan, tapi tidak saya masukkan di sini ya. Kalau nominal dari semua list yang saya tulis itu tidak jauh beda dari bulan-bulan kemarin, ya itu ya sudah sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi di bulan kali ini tuh saya tidak ada agenda untuk menabung, karena ya kebutuhan saya, pengeluaran saya itu beberapa bulan terakhir ini sangat drastis, sangat banyak sekali, mulai dari musibah bapak masuk rumah sakit, terus banyak sekali lah teman-teman ya, kalau diuraikan ya panjang kali lebar namanya ntar ya. Jadi ya udahlah ya, kalau tidak bisa menabung enggak apa-apa, yang penting saya tidak tidak pemborosan atau untuk kebutuhan di dapur itu terpenuhi. Kalau memang ada uang lebih ya saya tabungkan, cuma untuk dana pendidikan si kecil harus tetap saya laksanakan ya, karena kalau tidak dilaksanakan ya nanti keteteran sendiri.
Biarpun cuma 150.000 per bulan, kalau kita rutin, ya insya Allah untuk tahun-tahun berikutnya kita tidak akan kebingungan lagi kalau kita membutuhkan dana buat sekolahnya si kecil. Dana sekolah itu kan yang dana tidak bisa diprediksi ya teman-teman ya. Semakin tahun akan semakin naik nilainya. Karena kebutuhannya pun juga banyak seperti laptop atau soalnya kan sekarang itu sudah canggih sekali alat-alat elektronik yang digunakan si kecil untuk sekolah itu keperluan kepentingannya itu sangat banyak sekali ya. Jadi ya harus saya pertimbangkan mulai dari sekarang, harus saya cicil dananya dari sekarang biar tidak keteteran. Dan yang terpenting lagi untuk dana pendidikan, bukan dana pendidikan tapi untuk pendidikannya si kecil adalah menyiapkan seperti les. Karena kan kalau kita didik sendiri mungkin kita mampu untuk mengajarkannya pelajaran SD itu kita mampu, SMP kita mampu, tapi kebanyakan anak kecil atau anak kita sendiri kalau belajar dengan ibunya sendiri atau ayahnya sendiri tidak terlalu efektif. Bukan tidak terlalu efektif yang karena saya tidak mampu ya teman-teman ya, karena anaknya itu biasanya itu terlalu banyak nego. Kalau kita ajarkan seperti ini pasti ngerengek, minta nego yang capek lah, yang gimana lah. Tapi beda lagi kalau kita bawa ke bimbel. Kalau di bimbel mungkin dia bisa lebih agak segan dengan gurunya, tapi beda lagi dengan kalau dengan ibunya sendiri, dengan ayahnya sendiri. Jadi ya itu tadi, selain dana pendidikan kita harus menyiapkan juga kepentingannya untuk les sekolah atau les ngaji atau yang penting pendidikannya itu yang nomor satu lah ya teman-teman ya. Kalau bisa pendidikan anak lebih tinggi dari pendidikan orang tuanya. Oh ya, dari tadi saya belum mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Semoga di tahun 2024 ini kita bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ibadahnya lebih rajin, mendidik anaknya itu lebih bisa sabar lagi, terus pokoknya ya bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman ya. Amin. Semoga saja kita selalu diberikan kesehatan di tahun ini. Apa-apa yang belum bisa tercapai semoga bisa tercapai dengan baik ya. Dan kita mampu atau mau berusaha agar keinginan kita bisa terwujud. Ngomong-ngomong, saya melakukan budgeting ini bukan karena saya mau pamer. Saya punya gaji, Pak suami punya gaji bulanan, itu saya tidak punya niatan untuk pamer ya teman-teman ya. Saya hanya sharing atau berbagi kegiatanku, cara mengatur keuangan rumah tangga, cara mengatur ekonomi atau cara belanja mingguan itu ya seperti ini gitu loh teman-teman. Tapi saya tidak pamer lah ya. Mohon maaf kalau ada teman-teman yang mengira saya pamer, itu saya tidak punya niatan untuk itu ya teman-teman ya. Karena ini sebenarnya dokumentasi untuk diriku sendiri agar aku bisa lebih konsisten, lebih baik lagi lah dalam menggunakan uang rumah tanggaku ini, dalam mengatur keuangan rumah tanggaku ini. Mohon maaf ya teman-teman ya jika ada yang tersinggung atau yang gimana-gimana tentang videoku ini ya. Poin yang saya sangat
senangi adalah memasukkan uang ke dompet pintar ini ya teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi di awal video, untuk belanja bulanan itu memang saya lewati karena saya sudah belanja bulanan dan itu di luar anggaran ya teman-teman ya. Jadi langsung saya loncat ke poin berikutnya, yaitu belanja mingguan. Untuk belanja mingguan itu adalah kepentingan dapur, yaitu seperti belanja sayuran, lauk pauk, dan bumbu-bumbu itu. Satu minggu saya anggarkan 150.000, itu sudah saya rasa cukup ya, karena beda lagi dengan LPG atau beras, itu sudah beda. Saya bedakan, kalau tidak dibedakan ya mana cukup ya teman-teman ya, uang 150.000 untuk kepentingan satu minggu itu saya rasa tidak cukup ya. Bisa sih cukup, tapi untuk kebutuhan lauk pauk mungkin tidak ada protein hewaninya, cukup dengan sayur saja. Kemarin itu kan sempat viral ya, uang 10.000 di istri yang tepat dapat apa saja, seperti itu ya teman-teman ya. Saya rasa itu bisa cukup kalau kita hidupnya di desa, terus bahan pokok, bahan makanan atau sayuran itu kita bisa dapatkan di ladang atau di pekarangan-pekarangan rumah. Tapi beda lagi kalau kita hidupnya di kota atau di pinggiran kota yang kita memang tidak memiliki lahan untuk menanam, untuk memanen, itu ya beda lagi ya teman-teman ya. Uang 10.000 itu bisa dapat sayuran saja, beda lagi dengan bumbu-bumbunya. Apalagi sekarang ini harga cabai yang lumayan tinggi, bawang merah, bawang putih yang lumayan tinggi ya, beda lagi ya teman-teman ya. Tidak ada istri yang tepat, atau semua istri saya rasa itu pintar semua, pintar mengatur keuangan, asalkan semua istri atau ibu-ibu itu mau mau bergerak untuk masak, tidak hanya Gojek online, pesan makanan GoFood gitu, tidak hanya gitu saja ya teman-teman ya. Kalau kita makannya cuma lewat GoFood atau pesan-pesan gitu ya, uang 10.000 itu ya nggak ada artinya ya teman-teman ya. Jadi ya semua ibu rumah tangga itu bijak dalam melaksanakan keuangannya, karena ya mereka sendirilah yang tahu bagaimana cara mengaturnya, bagaimana kebutuhan di dalam rumah tangganya. Oh ya teman-teman, ini ada di poin jajan anak, yaitu uang jajan anak. Saya anggarkan 300.000, yang 100.000 saya masukkan di dompet pintar, yang 200.000 saya keluarkan. Sengaja uangnya itu saya tukarkan dengan uang 5 ribuan dan uang 2 ribuan. Karena bocil kalau mengaji, kalau sekolah itu saya bawakan uang saku 2 ribuan. Biar enak gitu loh teman-teman, pas waktu beli-beli jajan tidak menunggu lama untuk kembaliannya. Untuk arisan, di sini arisannya saya itu menambah ya teman-teman ya. Nominalnya bertambah, bukan saya menambah arisan, tapi nominalnya bertambah karena bapak kan sudah meninggal ya. Jadi otomatis arisan yang dahulu diikuti bapak atau bapak ikut arisan itu kan sekarang sudah menjadi tanggung jawabku. Ya, apa boleh buat, ya memang sudah menjadi tanggung jawab anak ya. Ya itu saya anggarkan juga untuk arisan, saya tambahkan nominalnya. Dan sebenarnya ini bukan poin tabungan, itu adalah berobat mertuaku, bapak mertua, karena dia mengidap diabetes ya teman-teman ya, kadar gula tinggi. Jadi ya harus mengonsumsi obat biar stabil dan biar cepat sembuh lukanya ya teman-teman ya. Amin, semoga saja cepat sembuh. Jangan lupa ini saya sisihkan 25.000 bukan untuk beras. Saya sudah punya beras, jadi saya tidak beli beras dulu untuk bulan kali ini. 25.000 itu adalah uang televisi. Saya harus membayar uang bulanan televisi sebanyak 25.000 ya teman-teman ya, TV kabel. Terus ini tadi ada yang lupa, saya hitung dulu, akan saya sisihkan uang 80.000 untuk budget LPG atau gas ya teman-teman ya. Satu minggu itu biasanya saya habis satu tabung dengan harga berapa ya, kurang lebih 20.000 lah teman-teman. Jadi ini 4 minggu saya anggarkan 80.000 untuk LPG-nya. Kalau tidak dibedakan seperti ini nanti kebingungan juga. Kalau waktu gasnya habis, LPG habis, itu mau beli bingung juga, ambil uang mana. Jadi ini saya anggarkan sendiri biar enak ya. Dan jangan lupa berpesan dengan Pak Suami. Kalau Pak Suaminya membeli gas, ya kita bisa bilang, Pak,
uang gas, ambil di poin gas ya, biar bisa konsisten. Terus di akhir bulan biar kalau memang ada sisa biar bisa buat menabung, buat jajan. Tidak apa-apa kalau memang sudah ada sisa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah masuk semuanya. Tadi di dompet pintar itu ada uang sisaan dari bulan sebelumnya. Ya sedikit sih, cuma 17.000, tapi kalau 17.000 kita jadikan satu dengan uang sisa-sisaan bulan kemarin lumayan banyak. Jadi ini saya mau masukkan ke sinking fund atau di poin sisaan itu ya teman-teman. Tahun lalu, tahun 2023 itu kan saya sudah membuat sinking fund untuk tahun 2023 dan sudah banyak juga sih uang yang kepake karena itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau uang sisaan itu masih tetap utuh ya teman-teman ya, meskipun tidak banyak tapi masih utuh lah ya. Ini dia binder sinking fund yang di tahun 2023 kemarin akan saya rubah angkanya menjadi 2024 karena isinya masih tetap seperti biasa untuk membayar pajak, untuk liburan tetap saya agendakan ya teman-teman ya, meskipun nominalnya sedikit tetap saya agendakan. Siapa sih yang nggak butuh liburan? Ayo coba, di sini semua saya rasa senang sekali dengan liburan ya. Untuk lebaran juga ada. Pajak sepeda Pak suami ini sudah dibayarkan, jadi ini saya coret saja karena masih ada kolom yang kosong, bisa diisi untuk bulan berikutnya buat bayar pajak di tahun 2025. Dana darurat juga sudah digunakan semuanya. Acara tahlil ibu mertua ini sudah ada uangnya, cuma dipinjam saudara. Ya apa-apa lah ya, sementing tidak habis gitu saja sih. Terus ini uang sisaan dari anggaran itu akan saya masukkan ke poin sisa-sisa belanja. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan karena saya manusia biasa yang tidak luput dari salah. Mohon maaf ya teman-teman. Sekian dulu video kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman, jangan lupa dukungannya ya untuk subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk membuat video. Dadah teman-teman, selamat tahun baru.